Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Mukhtal iman, hafizakumullah. Berbahagialah kita pada pagi hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang dikehendaki menjadi orang yang baik. Kenapa demikian, saudara sekalian? Karena tanda kebaikan seseorang itu adalah ketika dia difahamkan tentang ajaran Islam secara mendalam. Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, niscaya Allah fahamkan dia tentang din, tentang Islam secara mendalam. Jadi tanda kebaikan kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami Islam secara mendalam. Dan pada pagi hari ini kajian kita tentang halal dan haram, sehingga ya, seseorang adalah menjadi hamba Allah yang baik ketika dia mengetahui halal dan haram yang merupakan bagian daripada ad-din, daripada Islam. Dari hadis ini juga ulama mengatakan la khaira liman la yatafaqahu fid din. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memahami Islam secara mendalam. Saudara sekalian, hafizakumullah, al-halal wal haram, definisi halal ya, adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang di dalamnya tidak ada hukuman Allah, itu halal. Sementara yang haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan bagi pelakunya akan mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman ya, baik dunia atau akhirat. Di tengah-tengahnya makruh adalah dilarang oleh Allah, tapi pelakunya tidak sampai mendapatkan hukuman. Dilarang, tetapi pelakunya tidak sampai mendapatkan hukuman. Tetapi kalau makruh dilakukan terus-menerus, maka bisa terjatuh ke dalam yang haram, ya kan Bapak Ibu? Makanya antara makruh dan haram itu beda-beda tipis, sehingga ulama berbeda pendapat tentang hukumnya ahlul hisab. Karena ahlul hisab betul, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, karena sebenarnya kedua-duanya itu dilarang. Baik yang mengatakan haram atau yang berpendapat makruh, itu semuanya kedua-duanya berpendapat dilarang. Cuma ketika haram, larangannya sudah barang tentu menjadikan seseorang dihukum oleh Allah. Kalau makruh belum sampai dihukum oleh Allah. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang al-halal wal haram. Seminar halal dan haram yang dikaitkan dengan obat-obatan dan makanan serta pengaruhnya bagi akhlak, karakter dan doa. Dengan kata lain, bahwasanya mengkonsumsi yang halal dan yang haram itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mengkonsumsi yang halal dan yang haram, apapun namanya, minuman, makanan, obat-obatan, itu sangat memengaruhi kondisi kehidupan kita, bahkan anak keturunan kita. Nah, oleh karena itu sebelum kita berbicara apa saja pengaruhnya, kalau seseorang itu mengkonsumsi yang haram, kalau yang halal sudah jelas Pak, yang halal itu kan baik.
jelas. Nanti fokusnya kepada yang haram. Ada beberapa kaidah yang perlu dicatat, difahami, sehingga kita tidak gegabah di dalam berbicara tentang halal dan haram. Pertama, kaidah pertama, al-aslu fil asya al-ibahah. Pada prinsipnya, ya, segala sesuatu itu hukumnya mubah. Mubah apa artinya Bapak Ibu? Halal. Halal boleh. Nah, ketika setiap sesuatu itu pada dasarnya halal, selama tidak ada keterangan apa? Selama tidak ada keterangan Yang mengharamkan haram, maka ini membuktikan bahwasanya ajaran Islam itu memudahkan manusia atau menyulitkan? Memudahkan. Ya. Sehingga di dunia ini yang terbanyak yang halal atau yang haram? Halal, gitu kan? Ya. Air halal, nasi halal, ya kan? Roti halal, ya, Masya Allah, semua halal kecuali beberapa hal yang diharamkan. Jadi jangan seperti sebagian orang yang merusak pemahaman tentang Islam, bahwasanya seolah-olah Islam itu semuanya diharamkan, sampai ada orang mengatakan ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi yang benar banyak bolehnya atau banyak tidak bolehnya? boleh. Banyak bolehnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, ini penting kaidah supaya nanti kita tidak terlalu susah dalam hidup ini. At-tahlil wa at-tahrim itu haqqullah wahdah. Ya. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Dengan kata lain, halal dan haram itu hak prerogatif Allah. Jangankan saya, Bapak, Ibu, manusia yang paling tahu tentang halal haram siapa itu? Rasulullah SAW tidak boleh merubah-rubah hukum Allah, tidak boleh menghalalkan yang diharamkan, dan tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya surat At-Tahrim ayat pertama. Ketika Nabi SAW minum madu di rumahnya Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha, rupanya istri-istri yang lainnya mengetahui. Maka Aisyah radhiyallahu anha atau Hafsah radhiyallahu anha dan Aisyah berdua mengadakan, ya, kesepakatan. Nanti kalau Nabi pas di rumah kita, giliran kita bilangi, ya Rasulullah, ini bau apa kok tidak sedap? Ini bau maghfir. Maghfir itu minuman yang tidak, baunya enggak enak. Padahal madu itu enak atau enggak, Pak? Enak. Bu, madu enak enggak, Bu? Kalau di madu? Mengikuti pengalaman. Iya kan? Karena Nabi SAW disikapi seperti itu oleh istrinya, maka Nabi berjanji untuk tidak minum madu. Padahal madu hukumnya apa? Halal. Nabi tidak minum, berjanji. Maka ketika itu Nabi tidak dibiarkan oleh Allah. Nabi teladan, Nabi contoh yang kita harus contoh. Turunlah ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa kamu haramkan
sesuatu yang Allah halalkan untuk kamu hanya semata-mata ingin mencari ridho istri kamu. Bapak Ibu, yang harus kita cari ridho istri, ridho suami, atau ridho Allah? Ridho Allah. Itu satu dalil bahwasanya yang menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah. Kalau Nabi saja tidak boleh mengharam kalau tidak dapat izin dari Allah, apalagi kita. Sehingga maksudnya nanti dalam dunia makanan, minuman termasuk obat-obatan, kita tidak boleh istijal, terburu-buru yang memvonis ini haram. Jangan sampai pokoknya antum saya bisnis ya, obat, kemudian obat yang dibisniskan tetangga kita vonis apa? Haram. Haram. Haram, nggak boleh. Sehingga ulama terdahulu kalau tidak senang terhadap makanan tertentu, minuman tertentu, atau obat tertentu, tidak langsung bilang haram kalau dalilnya nggak jelas. Paling dia mengatakan la uhibbu, saya tidak suka, atau saya tidak biasa. Tidak langsung haram, mentang-mentang nggak doyan langsung haram. Jengkol enak loh, haram jengkol, haram. Padahal mertua seneng, anak seneng. Ya jadi kalau belum jelas dalilnya jangan haram. Ya saya tidak biasa, saya tidak senang. Ini penting sekali supaya kita tidak tergesa-gesa dalam menghalalkan atau mengharamkan karena tidak Allah. Yang ketiga, tahlilul haram wa tahrimul halal adalah qarinus syirki billah. Menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah itu temannya syirik. Artinya apa? Ya syirik. Kenapa kok disebut syirik menurut Allah? Karena yang berhak menghalalkan dan yang mengharamkan hanyalah Allah. Berarti kalau ada orang berani menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, berarti dia menyaingi, menyekutukan siapa? Allah. Makanya ahli kitab, orang-orang kafir yang zalim sudah bertentu diperintahkan kita oleh Allah untuk memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengharamkan yang diharamkan Allah. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat surat At-Taubah. Cari sendiri aja Pak ya, surat At-Taubah, yaitu surat nomor 9. Yaitu surat 9 sekitar nomor berapa itu Pak? Ya 30-an itulah, atau ya sekitar segitu, sekitar 26, 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sabirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya Yahudi Nasrani yang tidak mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah adalah syirik, maka diperangi. Kamu sekalian, jadi jangan sampai kita, saudaraku sekalian, merubah-rubah hukum Allah. Yang dihalalkan Allah itulah halal meskipun kita tidak suka. Yang diharamkan oleh Allah haram meskipun ada manusia yang hobi. Akhi, ya, anjing, babi, minuman keras, ya, itu ada nggak orang yang hobinya minuman keras? Banyak tuh, buaya tuh.
Banyak. Tetap saja haram. Walaupun ada orang yang senang. Lagi zina, selingkuh, at-tafajjur, pacaran, halal haram Pak? Haram. Tapi itu dilarang oleh, ada nggak orang yang hobi selingkuh, hobi pacaran? Banyak. Tetap aja haram. Walaupun disenangi orang. Yang keempat ini sebenarnya jawaban dari semuanya ini, tema ini. Yang keempat ini diingat ya, dikasih garis besar. Ini yang langsung berhubungan dengan ya pertemuan kita pada pagi hari ini. At-tahrimu adalah yatba'ul khubutha wad darar. Haram itu selalu diikuti oleh sesuatu yang kotor dan yang membahayakan. Yang pertama kotor, yang kedua membahayakan. Atau yang pertama menjijikkan, yang kedua membahayakan. Sehingga obat-obatan apapun namanya, makanan, minuman apapun namanya, ketika diharamkan oleh Allah karena terdiri dari hal-hal yang haram, ya, zat-zat yang haram, dan itu yang tahu bukan saya, yang tahu adalah para ahli kesehatan, ahli makanan. Maka itu pasti kotor, menjijikkan, ya, dan membahayakan. Meskipun tingkat ilmu pengetahuan manusia belum sampai. Saudaraku, di zaman turunnya ayat tentang haramnya babi, itu umat Islam tahu nggak bahayanya babi? Belum tahu. Kalau menjijikan sudah. Kalau menjijikan itu nggak usah zaman modern. Zaman dulu nggak lihat babi juga jijik kita. Tapi ya, bahwa babi itu mengandung cacing pita yang kotalah yang mematikan itu belum diketahui. Maka sehingga ketika ada sesuatu yang haram dan kita sekarang belum tahu rahasianya kenapa diharamkan, tetap saja haram. Hatta seandainya Ustaz, cacing ya pitanya sudah bisa diobati, berarti jadi halal, tetap saja haram. Jadi ini yang harus dicatat. Ini inti daripada tema kita pada pagi hari ini. Jadi al-haram yasba'ul khubutha wad darar. Itu intinya. Setiap yang haram itu diikuti dengan perbuatan sesuatu yang menjijikkan atau kotor dan bahaya. Ya, oleh karena itu, orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, makanan, minuman, obat-obatan, perilaku, itu pasti membahayakan. Enggak usah jauh-jauh, siapa yang tidak tahu akibat yang fatal yang menimpa orang yang berbuat zina. Semua tahu. Orang-orang yang minum minuman sampai ada yang meninggal, belum di akhiratnya, naudzubillah min dzalik. Ini sebenarnya inti dari tema kita, nanti akan kita perpanjang sedikit. Yang kelima, di antara kaidah yang berkaitan dengan halal dan haram, ini kaidah ya Bapak Ibu, sehingga nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di perusahaan, di tempat bisnis kita bekerja dan sebagainya, ini sudah menjadi kaidah sehingga kita sudah diberikan kunci, sehingga gak usah menanyakan satu persatu, karena jenis makanan, minuman, obat-obatan selalu berkembang. Yang kelima, fil halal ma yugni anil haram. Di dalam yang halal itu cukuplah mengganti sesuatu yang haram. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dunia ini, dan itu jumlahnya sedikit. Kenapa saya lebih sedikit? Karena dalilnya dalam kaidah tadi, al-aslu fil asya al-ibahah. Pada prinsipnya sesuatu itu halal, mubah.
Jadi aslinya itu sesuatu itu mubah. Kalau ada yang haram itu pengecualian. Maka di dalam kaidah yang kelima, tidak ada sesuatu yang haram kecuali pasti ada gantinya berupa yang halal. Mari Bapak Ibu sebut, ikhwan dan akhwat, apa yang haram kira-kira di dunia ini? Sebutnya haram apa Pak? Zina haram. Ada gantinya nggak? Apa? Menikah. Kan? Makanya yang belum nikah harus sepernikah biar gak menderita terus. Semua ada gantinya. Nikah punya istri satu kurang. Boleh apa, Bu? Boleh apa, Bu? Boleh apa, Pak? Boleh apa? Kalau berani. 2, 3, 4 terakhir. Tidak ada yang ada. Kemudian minuman keras, narkoba dan sebagainya haram. Ada gantinya nggak? Minum air yang bersih sehat, ya. Minum madu, minum susu. Kemudian dalam bisnis riba haram. Wala ta'kul riba adhafan mudha'afa. Ada gantinya nggak? Ada. Riba supaya kita juga dapat duit juga. Apa? Jual beli. Tijarah, jual beli. Semua ada gantinya ya ibadah Allah. Sehingga jangan sampai ada umat Islam yang tidak bisa menjawab ketika musuh-musuh Islam mengatakan di dalam Islam itu susah, semua tidak boleh, ini haram, ini haram, ya. Korupsi nggak boleh, zina nggak boleh, babi nggak boleh. Jadi dikenal yang haram aja, padahal yang halal lebih banyak. Sehingga nggak ada alasan kita melakukan yang haram, karena semuanya digantinya. Yang keenam, kaidah terakhir dari hal haram. Ini terakhir bukan berarti terakhir yang berkaitan dengan hal haram, terakhir dalam acara ini saja. Ma adda ilal haram fahuwa haramun. Ini kaidah ya Ibu, Bapak-bapak. Ma adda ilal haram fahuwa haramun. Sesuatu yang mengajak ya kepada yang haram, maka sesuatu itu haram. Lagi, sesuatu yang mengajak pada perbuatan yang haram itu hukumnya haram. Oleh karena itu, sekali ini sudah kaidah sudah selesai. Oleh karena itu, seluruh muqaddimah yang haram itu hukumnya haram. Contoh, at-tafajjur. Tahu at-tafajjur? Pacaran. Pacaran itu sudah zina atau belum? Belum. Definisi zina kan kita tahu kan. Tetapi pacaran itu hukumnya apa? Haram. Haram karena akan mengajak yang haram. Ini akhwat ya dan ikhwan yang punya anak muda-muda. Valentine wa ma adraka ma Valentine, atau pernah lihat namanya? Kapan tuh Valentine itu? Itu ngajak sholat tahajud atau ngajak yang haram? Haram hukumnya, apalagi ikuti orang-orang kafir. Ya. Jadi sesuatu yang mengajak pada yang haram itu hukumnya haram. Makanya ayatnya tidak hanya wala taznu, jangan berzina. Ayatnya berbunyi wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Berarti yang haram bukan zinanya saja, tapi setiap sesuatu yang ya mengajak zina haram. SMS wa ma adraka ma SMS. Ikhwan, SMS sama akhwat padahal bukan istrinya. Ukhti, tolong ya dijaga kesehatannya baik-baik. Padahal bagus itu nyuruhnya. Halal atau haram itu? Haram. Bisa bahaya. Apalagi SMS ustadznya. Ustadz kok SMS saja ada apa ya? Dosa. Kecuali SMS pada istrinya, keluarganya. Paham ya? Makanya jangan sampai bahaya menyalahgunakan ya HP. Karena HP ini ya ada manfaatnya, tapi bahayanya banyak juga. Nah, dalam dunia obat-obatan
makan makanan, minum minuman, sesuatu apapun namanya yang menjadikan orang itu jatuh kepada yang haram, hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, inilah 6 kaidah yang berkaitan dengan halal haram. Dan ini sebenarnya kunci Bapak Ibu sekalian dalam mengetahui makanan, minuman, obat-obatan yang haram dan sekaligus pengaruhnya terhadap kehidupan, baik dalam pembentukan akhlak, karakter, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk pada pembicaraan inti. Apa pengaruhnya saudara sekalian, hafizakumullah? Ya. Bagi akhlak, karakter, dan doa kita ketika seseorang mengonsumsi yang haram. Kalau yang halal jelas, karena yang halal itu diredaksikan oleh Allah dengan kata thayyib, thayyibat, kebaikan-kebaikan. Berarti pengaruhnya pasti baik. Jadi orang tua yang hanya mengkonsumsi yang halal, insya Allah wataknya baik, akhlaknya baik, keturunannya juga baik, doanya diterima oleh Allah. Sudah selesai itu kalau yang halal. Sekarang bagaimana dengan yang haram? Pertama, saudaraku sekalian, mengkonsumsi obat-obatan yang haram, minuman yang haram, makanan yang haram, dan yang lain-lainnya termasuk selera yang haram, menjadikan al-khubuth fil akhlaq wa tabi'ah, menjadikan kotor dalam akhlak dan karakternya. Sehingga kalau orang sudah mengkonsumsi yang haram, Bapak Ibu sekalian, diberikan amanah untuk memegang keuangan, jujur atau korupsi? Korupsi. Baru menjadi kategori 3A, golongan 3A ingin cepat kaya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Golongan 3A yang gajinya sekitar 2-3 juta paling tinggi, ingin cepat kaya karena sudah terbiasa mengkonsumsi yang haram. Akhirnya apa? Sabar atau korupsi, Pak? Sehingga golongan 3A punya uang berapa miliar? Di mana itu, Bu? Di negara mana itu? Golongan 3A sudah punya miliaran. Itu kalau ibu, bapak saya yang menjadi guru di sekolahan punya uang puluhan miliar, kira-kira ngajarnya berapa ribu tahun? Kalau bapak ibu ngajar umurnya 80 tahun, meninggal dunia, dikubur, besok hidup lagi ngajar lagi, dapat 20 miliar, 100 miliar. Makanya kotorlah dalam kehidupan ini, karena yang dikonsumsi yang haram. Nah, yang kedua, ya, pengaruh makanan, minuman, obat-obatan yang haram menjadikan akhlak dan watak atau karakter dia adalah akhlak yang menjijikkan. Menjijikkan terus kan. Saudaraku, orang itu kalau sudah biasa mengkonsumsi yang haram, obat-obatan atau makanan minuman yang haram, itu yang dia senangi istrinya di rumah yang halal atau karyawati di kantornya yang haram. Bu, orang yang biasa makan haram itu, makan haram, itu kira-kira kalau meeting wa ma'adul kama meeting, betah mana meeting dengan istri dengan karyawatinya, Bu? Ibu kok tahu dari mana? Kenapa? Ya karena sudah terbiasanya haram, sehingga menjijikkan. Hubungan seseorang dengan istrinya itu bersih, alaqah tahirah, suci. Makanya nanti di akhirat juga dapat istri yang suci. Fiha azwajum mutahharah. Tetapi orang yang biasa mengkonsumsi yang haram, justru yang disenangi yang menjijikkan. Zina itu menjijikkan, ya. Sehingga dengan demikian ya ibadallah, dampaknya
bukan nanti di akhirat saja, tapi di dunianya hidupnya sudah kotor. Meskipun orangnya kelihatannya secara fisik bersih, pakai dasi, ya, ganteng dan sebagainya, tapi pada dasarnya, saudara sekalian hafizakumullah, kehidupannya adalah membahayakan dan menjijikkan. Makanya ketika diberikan amanah, berbahaya. Nilai uang rakyat, nilai uang anaknya. Ya, seharusnya uang itu untuk anak istrinya digunakan untuk berpoya-poya. Atau sebaliknya, kalau yang nakal istrinya, yang harusnya dia menjaga kehormatan harta suaminya karena dia tidak benar, sudah biasa mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ini saya pernah dengar kisah dari seseorang, karena perempuannya, istrinya hobi main judi, bangkrut semua itu harta benda orang suaminya. Di Indonesia ada seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dikaitkan dengan doa, seseorang yang sudah biasa mengkonsumsi yang haram, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah. Doanya tidak akan diterima oleh Allah, walaupun menangis, walaupun tengah malam bangun, ya, padahal kita tahu Allah mendengarkan doanya orang yang tengah malam, tapi kalau dari barang haram, tetap saja tidak akan diterima oleh Allah. Bapak Ibu sudah hafalkan hadisnya, ketika ada orang berdoa, ya, doanya kelihatannya semangat itu, tapi Nabi komentari, ya, orang tersebut, ya, bahwasanya makanannya, minumannya haram, masrubu haram, ya, wa mat'amu haram, wa malbasul haram, wa ghuddiya bil haram, fa anna yustajaba lah. Bagaimana mungkin diterima doanya orang tersebut? Makanannya haram, minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan Allah, atau naudzubillah tidak dikabulkan oleh Allah, jangan menyalahkan Allah. Jangan-jangan dalam diri kita ada sesuatu yang haram sehingga tertolak doa kita. Kita berdoa agar anak-anak kita, anak keturunan kita menjadi anak yang saleh, rajin belajar, berbakti pada orang tua. Kok sulit? Dididik kok sulit? Membangkang. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan ada makanan, minuman, obat-obatan yang kita konsumsi itu haram, tidak ada. Ya kalau sudah halal semua kok masih ada yang seperti itu anaknya, yaitu mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang baik pun juga diuji. Tetapi yang kita khawatirkan adalah jangan-jangan ada makanan minuman yang haram, sehingga tadi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di Indonesia ini istighosah kubro, ribuan orang datang, zikir ribuan orang datang, Indonesia berzikir puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Pernah atau sering Pak dikabulkan doanya? Musibah berhenti? Nah ini bukan berarti kita mencibir orang yang berzikir, kita senang orang berzikir. Tapi yang perlu difahami lagi, kenapa doa yang sudah dikumandangkan orang sekian banyaknya kok masih belum dikabulkan oleh Allah? Jangan-jangan makanan minuman itu haram. Yang keempat adalah adabul ghairah. Orang yang mengkonsumsi barang yang haram itu dia tidak punya ghairah, tidak punya gairah untuk memperjuangkan ajaran Allah, tidak punya kecemburuan, ya, dilanggar hukum-hukum Allah itu biasa saja. Makanya kan kita tahu kan, babi yang diharamkan oleh Allah itu kan binatang yang tidak punya gairah, ya. Babi itu naudzubillah min dzalik, betina, yang perempuan, yang betina satu, jantannya berapa Pak laki-lakinya? Nggak punya gairah. Bu, Pak, sekarang ada nggak di Jakarta itu orang sudah tidak punya gairah? Istrinya setiap hari kerja ke kantor, pulang sore, makan siang sama suaminya ke laki-laki lain. Terjadi itu di Jakarta?
Di Bekasi terjadi nggak? Setiap hari laki-laki dengan perempuan lain dengan laki-laki lain ngobrol semeja, walaupun belum sampai zina, tapi setiap hari seperti itu. Kalah dengan ayam. Ayam yang di depan rumah kita itu, atau kucing, laki perempuan berduaan terus, sudah menganggap suami istri lah, walaupun belum pernah datang ke KUA, ya kan? Sudah berbulan-bulan berduaan itu. Begitu ada ayam atau kucing ya jantan datang itu mendekati kucing betinanya, kira-kira kucing yang sudah jadi suami tadi mengatakan, tafadhol, silakan kamu dekat dengan ini, atau berantem. Kalau ayam berantem atau diam? Berantem. Ayam saja cemburu, punya ghirah. Manusia tidak punya ghirah. Kenapa saudara-saudara hafizahumullah? Karena sudah terbiasa ya, mengkonsumsi yang haram. Ya. Dilanggar aturan-aturan Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mengkonsumsi yang haram itu bisa menjadikan gelap, pikiran gelap, hati gelap, perasaan juga sumpek itu. Kemudian kalau anak-anak kita menghafalkannya susah, menghafalin Quran susah, menghafalin hadis susah, menghafalin pelajaran juga susah. Ini kan diakui sendiri oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang sudah kita pelajari di pesantren dulu. Ketika beliau mengadukan ya, hafalan beliau pada gurunya Imam Waqi', kenapa susah menghafal? Maka Imam Waqi' memberikan nasihat, wa awsani bitarkil ma'asi, dan beliau memberikan tausiah kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan, karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya, sementara maksiat itu gelap, sehingga tidak akan ketemu antara ilmu dengan maksiat. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kecerdasan anak kita, kesolehan anak kita, ya saudara sekalian, dan kita sendiri, saudara kita, sangat berkaitan dengan apa yang kita konsumsi. Dan juga diantara senada dengan makna gelap, makna susah hafalannya adalah at-taballud, dablek, at-taballud, dablek. Dablek bahasa Indonesianya apa? Ada nggak bahasa Indonesia dablek? Saya susah cari bahasa Indonesia. Dablak mungkin ya. Jadi nggak peka, dulu nggak peka. Saudaraku, saya bertanya, musibah di negeri ini bahkan sudah berupa bencana, jarang atau sering? Yang tobat jarang atau sering? Yang tobat lebih banyak mana yang tobat dengan tidak tobat? Ketika musibah turun di Indonesia ini, orang pada khusyuk bersujud kepada Allah, minta ampun pada Allah, atau di TV pada nyanyi terus. Jadi seolah-olah kayak nggak ada musibah. Bapak Ibu, saya bertanya, semoga orang tua kita panjang umur semua. Seandainya orang tua meninggal atau saudara meninggal, baru sehari dua hari kita nyanyi terus, itu anak yang baik udah blek. Ada nggak orang tua kita meninggal kemudian kita nyanyi? Di Indonesia meninggal ratusan ribu kayak di Aceh, di Jogja ribuan. Sehari dua di TV apa yang terjadi, Pak? Nyanyi. Jadi saya khawatir negara yang mayoritas beragama Islam hidupnya mengikuti orang India. Orang India kan nyanyi terus kan, kawin nyanyi, nanti cerai nyanyi, nanti lahir nyanyi, meninggal nyanyi. Ini jangan sampai terjadi dalam diri kita, dalam jamaah kita, dalam partai kita, dalam organisasi kita. Tabaluk namanya, nggak peka ketika dijewer, diberikan peringatan oleh Allah. Kenapa? Sudah mengkonsumsi yang haram. Makanya sampai ada teman kita aktivis dakwah mengatakan, Ustaz, kalau dia itu tidak bisa dinasihati, dia cepat kaya seperti itu. Padahal kita tahu dulunya juga miskin, minal masakin, yang dimasakin mertua dan orang tua. Setelah menjadi ya
pejabat atau politikus baru berapa tahun udah kaya raya. Udah nanti kita lihat anaknya bener gak dia? Ini mungkin ada temannya sudah kesel dinasihati gak mau. Ya, oleh karena saudara sekalian, hafizakumullah, kita hidup di mana di sekeliling kita ada halal dan haram, maka marilah adaptasi kita, interaksi kita cukup dengan yang halal. Dan sekarang macam-macam bentuk makanan, minuman, obat-obatan yang haram, ya selain yang halal sudah barang tentu, ya maka kita harus waspada. Nah, mana-mana yang obat-obatan yang halal, mana-mana obat-obatan yang haram. Nah, ini bukan bagian saya, Ustaz tidak ahli obat-obatan. Nanti bagian ustaz-ustaz kita yang di luar itu yang menerangkan pada antum semuanya, sehingga kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Tapi intinya adalah makanan halal dan haram itu sangat mentakfir, memengaruhi kehidupan kita. Apakah akhlak kita, watak kita, bahkan doa kita itu sangat terpengaruh oleh apa yang kita konsumsi. Oleh karena itu selalu ketika kita berdoa diajari oleh salafus saleh kita, diajari oleh pendahulu-pendahulu kita dengan doa yang sering dibaca oleh kiai-kiai kita, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal dan jauhkan dari yang haram. Jadi selain kita berusaha, kita selalu berdoa. Karena walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tetap kita manusia yang lemah. Nah, kekuatan kita diantaranya, caranya adalah dengan selalu berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan di dalam masalah halal dan haram adalah Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ikhwan dan akhwat, ini saja yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.